Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 8 November 2020. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama dan kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang masih kebaktian di rumah secara daring, marilah ibadah kita hari Minggu ini kita kuduskan dengan bersama mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sabda pembimbing bagi kita yang diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah sabda pembimbing bagi kita, dan marilah kita tanggapi sabda pembimbing
tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242. Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang adalah cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan hukum Tuhan bagi kita pada Minggu Trinitas pagi ini. Dan marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita, karena sesungguhnya masih banyak dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat, dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 164. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Jangan hidup tak selalu
sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan mengampuni. Dan marilah kita memperhatikan berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Yang demikian bunyinya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita, dan kita diberi petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Yang demikian bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Dan marilah kita menyanggupi petunjuk hidup baru tadi untuk senantiasa menyandarkan hidup kita kepada Allah dengan memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, kita nyanyikan bait kedua dan ketiga.
segala tulisan yang telah Kau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Berita firman Tuhan di Minggu 8 November 2020 diambil dari Matius, Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Lembaga Alkitab memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, pemuda, anak-anak sekolah minggu, bacaan kita dari Matius 25. Ada yang perlu kita ketahui di Alkitab itu biasanya inti cerita itu bisa di awal ayat, tapi bisa juga di akhir. Lembaga Alkitab kali ini memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mau tahu bagaimana yang bijaksana dan bagaimana yang bodoh? Saya membahasakannya begini. Yang bijaksana, yang berharga. Yang bodoh, menyia-nyiakan kesempatan. Temanya seperti itu. Nah, timbul pertanyaan sekarang, mengapa kita dipesankan di ayat 13, saya tidak mau dulu dari ayat pertama, tapi ayat 13, kita harus berjaga-jaga. Ada apa ini sebetulnya? Yang pertama, kita berjaga-jaga karena dunia sekarang bergerak semakin lama semakin susah. Banyak penderitaan dan masalah, hilir mudik saling berganti. Yang kedua, manusia sekarang lebih senang berdosa daripada bertobat. Manusia lebih senang berusaha mendapatkan keinginan ketimbang dia mencari di manakah Tuhan itu ada. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena dunia sekarang tidak mau berpikir secara total, menyeluruh. Semua digampangkan. Contoh, ada pandemi corona gampang. Banyak-banyaklah minum makanan atau bahan sayur-sayuran yang mengandung vitamin C.
termasuk cabai rawit katanya vitamin C. Semakin banyak cabai itu dimakan semakin megap-megap, kepanasan, pedas dan sebagainya. Jadi dunia lebih banyak berpikir gampang-gampang saja. Semakin hari manusia berdosa, selalu lebih banyak dosanya daripada perbuatan baiknya. Nah, dari kedua hal ini coba kita tarik apa yang dimaksud dengan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada pelajaran apa? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah kita lihat gadis-gadis yang bodoh, yang menyia-nyiakan kesempatan. Mereka selalu menganggap mudah semua masalah dalam hidupnya. Di satu pihak, mereka sadar bahwa mereka harus menyalakan pelita mereka untuk mereka bertemu dengan sang mempelai laki-laki, seperti tadi dibaca kita tadi. Coba kita baca kita tadi. Tetapi di lain pihak, mereka tidak mau merepotkan dengan membawa perlengkapan tambahan, yaitu cadangan minyak, mana tahu habis nanti. Ketika mempelai datang, gadis-gadis yang bodoh tersebut masih juga memakai cara yang susah, yaitu pergi, cara praktis pergi, beli aja minyak supaya selesai masalah. Orang sekarang tidak mau susah. Apalagi semakin datang pandemi dan semakin giat pandemi ini, sampai sekarang kita tidak tahu kapan berakhir pandemi. Orang nggak mau susah sekarang. Semakin banyak orang teridentifikasi virus corona, semakin orang tidak mau lagi susah. Semua digampang-gampangkan. Orang tidak mau susah dan selalu dia taunya minta tolong orang lain untuk menolongnya. Nah, di sini Alkitab menyatakan bahwa kita patut menolong orang yang sedang berjuang habis-habisan, namun tidak mampu. Tetapi janganlah menolong orang yang tidak mau berjuang, tetapi mau enaknya saja. Bagi anak-anak, kalau mau pintar, belajar. Tidak ada rumusnya. Coba tanya nanti papa mama di rumah. Tidak ada rumusnya orang yang pintar itu tidak belajar. Bagi orang yang usaha, berjualan, berbisnis, dia harus terus-menerus berusaha memasarkan apa produknya. Jangan enak saja. Orang langsung tinggal beli, tapi tidak mau ada usaha memasarkan. Gimana dia mau bisa membeli kalau kita tidak mau memasarkannya? Jadi ada nampaknya gejala orang seperti garis-garis bodoh, mau enaknya saja, usaha tidak mau, kerja keras tidak mau. Coba lihat orang-orang pembesar sekarang. Mereka jadi karena ada kerja keras. Dimulai dari proses awal, pertengahan, sampai akhir. Yang kedua, dari gadis-gadis bodoh ini, hati kita kadang-kadang tidak siap berhadapan dengan komitmen. Sekarang kita gak usah tanya saja apa komitmen kita kepada gereja di Kristus. Apa komitmen kita dalam hidup ini? Banyak orang sekarang tidak bisa menemukan lagi apa komitmennya. Kita hidup ini mau apa sekarang? Sudah dapat anak, sudah punya anak, padahal ada juga keluarga-keluarga kita yang tidak punya anak. Dapat anak, komitmennya apa? Ya disekolahkan. Setelah disekolahkan selesai, ya kerja. Setelah kerja, ya sebagaimana masa lalu kita berkeluarga. Sudah berkeluarga, punya anak, kita nanti melihatnya sebagai cucunya. Ada komitmen. Sama halnya ketika kita mau menikah, harus belajar dulu. Namanya konseling pranikah, katekisasi pranikah. Itu digali terus, apa komitmen orang berumah tangga? Tujuannya apa? Punya anak kah? Cuma mau memadukan dua pribadi yang berbeda kah? Atau ada hal lain? Terpaksa karena orang tua sudah minta, ayo cepat
sempat Pak, mumpung masih sehat saya. Tapi setelah menjalani, setelah pemberkatan, bingung mau ngapain. Itu sama kita seperti 5 gadis bodoh itu. Tidak siap berhadapan dengan komitmen. Kenapa? Karena setiap komitmen menuntut pengorbanan. Anak-anak kalau mau pintar harus ada pengorbanan, yaitu belajar. Sekarang kan tidak. Lebih banyak main gadget, HP ketimbang belajar. 1 jam aja belajar, woi sudah pengeluhnya ditambah. Tapi berjam-jam main handphone, apalagi main game-game, nggak ada mengeluhnya. Makan pun lupa, mandi pun lupa, berdoa apalagi bisa. Jadi ketika kita tidak siap berhadapan komitmen, di situ kita susah melihat pengorbanan. Kita harus ada pengorbanan. Orang hidup sekarang harus ada komitmen dan butuh pengorbanan. Manusia berdosa cenderung tidak mau berkomitmen dan tidak mau berkorban. Orang istilahnya menyebutnya ini abu-abu, gak jelas orangnya. Kuning kah, pink kah, hijau kah, abu-abu. Saya juga tidak tahu kenapa sekarang sekolah menengah ekonomi atas atau sekolah menengah atas putih di atasnya, bawahnya abu-abu. Sementara SD putih merah, SMP putih biru. Saya belum ketemu sampai sekarang jawabannya. Kenapa SD pakai merah, SMP pakai biru, SMA pakai abu-abu? Jadi saya ingat dengan kata abu-abu ini. Orang yang tidak berkomitmen cenderung disebut abu-abu dia. Enggak hitam, enggak putih, dan sebagainya. Dan ketika kita tidak siap dengan komitmen, dan biasanya hidupnya itu tidak realistis, menghayal yang tinggi-tinggi, padahal kemampuannya nggak sampai ke situ. Orang yang nggak realistis itu. Di zaman sekarang banyak orang tidak realistis, hayalannya tinggi sekali, padahal kemampuannya tidak. Padahal hidupnya tidak bisa. Lebih bagus sekarang hidup kita simple, sederhana saja dan realistis lah, nyata ya. Ini zaman sekarang lagi susah. Baik yang bekerja, apalagi yang tidak bekerja. Baik yang sudah menemukan jodoh, apalagi yang belum mendapatkan jodoh bagi para pemuda. Realistis saja lah sekarang. Saya kalau cari pasangannya ini pemuda harus orang yang begini, panjang rambutnya, putih rambutnya. Ada 2 loh kalau orang putih rambutnya. Karena memang dia keturunan putih, atau karena memang dia sudah lansia warna rambutnya putih, dan lain sebagainya. Jadi selain tidak siap berkomitmen, gadis-gadis bodoh ini orang yang tidak realistis. Kemauannya, hayalannya tinggi. Nah sekarang kita lihat sekarang, di tengah kenyataan hidup, kita sekarang bertanya-tanya. Misalnya, kita naik sepeda. Sepeda itu punya as roda yang tidak boleh bergerak ketika roda bergerak. Jadi kita harus berada di pusat atau as roda itu agar kita ikut ke bawah dalam arus. Kita memiliki satu komitmen. Yang pertama, mata harus terfokus, perhatian harus terfokus. Yang kedua, ada pegangan kuat. Orang Kristen paling bisa, bukan tidak bisa, paling bisa. Pegangan kuat kita apa? Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini lagi ada pergumulan begini. Bagaimana jalan keluarnya Tuhan? Itu pegangan kita yang kuat. Dan yang terakhir, siap menghadapi tantangan. Banyak orang tidak mau siap menghadapi tantangan. Gimana mau dapat solusi? Jalan keluar. Kalau tidak siap menghadapi tantangan, siapapun,
Saya termasuk. Kalau tidak siap menghadapi tantangan, ingat, kita seperti gadis-gadis bodoh. Iman yang sesungguhnya adalah ketika dia mau berhadapan dengan masalah dan fokus tujuannya, yaitu Kristus. Tuhan itu. Dia punya Tuhan pegangannya. Apa yang tertanam, itu yang akan dituai. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam cerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan bodoh ini, ada pesan yang bisa kita lihat, bahwa orang yang bijaksana memiliki banyak motivasi, tetapi orang yang bodoh tidak memiliki sama sekali motivasi. Gak yakin dia dengan hidupnya, tidak realistis lagi hidup. Nah, yang jadi masalah sekarang, orang bijak adalah orang yang di titik pertama mau kembali kepada sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Tapi kalau orang bodoh tidak mau dia. Kenapa orang bijak kembali kepada titik semula, yaitu Tuhan? Orang yang kembali kepada sumbernya akan memiliki kelimpahan besar, kekuatan besar. Diperhitungkan ciri-ciri yang bijak. Diperhitungkan, kalau saya melangkah ke sana, ke bagian kanan, kira-kira ada tantangan apa nih? Kalau ada tantangan lubang besar, ini jalan keluarnya. Lubang kecil, ini jalan keluarnya. Itu orang bijak. Orang yang demikianlah memiliki kemampuan memperhitungkan, mempersiapkan, sehingga segala sesuatu tercapai tujuannya. Sementara yang bodoh tidak. Jadi inti dari 5 gadis bijaksana dan bodoh, yaitu berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga di sini berarti mari kita berpikir, masih ada Tuhan kok yang menolong kita. Tuhan gak akan tinggalkan kita menghadapi virus corona ini. Sudah banyak saudara kita, famili kita, baik yang sudah mengalami sakit, pulih, bahkan yang sudah meninggal. Sekarang kita punya cadangan besar, yaitu Tuhan. Kepadanya lah kita datang memohon, supaya kita bijak menjadi 5 gadis bijaksana. Fokus perhatian kita adalah ketika kita menjadi 5 gadis seperti 5 gadis yang bijak, yaitu kita punya arah tujuan yang jelas, menghasilkan keputusan-keputusan yang tajam, melebihi silet, diperhitungkan langkah-langkah. Bijaksana yang tajam akan menghasilkan perhitungan yang bijak, sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana. Makanya dia mendapatkan jalan keluar atas pergumulan hidupnya. Inilah tantangan kita. Pertanyaannya sebagai penutup, kita mau menjadi 5 gadis bijak seperti 5 gadis bijak, atau 5 gadis yang bodoh? Pilihan ada pada kita masing-masing. Selamat memilih. Kalau kemarin kita bicara orang yang cakap, sekarang kita seyogyanya menjadi seperti 5 orang gadis yang bijaksana. Tidak menganggap sepele. Tidak semua dibuat enak. Harus ada perjuangan dalam menghadapi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam surga. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar untuk sama-sama berfokus mengarahkan hidup kami di tengah-tengah masa pandemi corona ini menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Berpikir realistis, mau menghadapi tantangan,
berfokus pikirannya kepada Tuhan, supaya bisa melewati segala pergumulannya. Biarlah Roh Kudus menuntun, menopang, menguatkan kami menjadi seperti 5 gadis bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa yang Empat yang Maha Tinggi. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan tadi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Bapa di surga, kami menuturkan kasih setia-Mu Tuhan, karena kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu, sehingga kami diberikan hidup dan napas yang Tuhan berikan pada hari ini. Meskipun ada di antara kami ya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh oleh karena pancaroba cuaca akhir-akhir ini, maupun karena kelemahan fisik ya Tuhan. Biarlah kami naikkan syukur oleh karena kasih setia-Mu turun-temurun yang selalu kami nyanyikan selama-lamanya. Bapa di surga, kami juga bawakan beberapa rangkaian syafaat kami. Berkenan Tuhan mendengarkan permohonan kami. Bagi mereka yang sakit dalam proses pemulihan, dalam istirahatnya di rumah, berkatilah saudara-saudara kami. Namun ada juga jemaat kami yang sudah memasuki usia lanjut, yang oleh karena kelemahan tubuh dan juga gerak tubuh yang terbatas, Tuhan, kami bawakan Bapak Samit, Bapak Hendro, Bapak dan Ibu Yeni Chandra, Mbak Sumono, Mbak Sukiran, Mbak Haso, Ibu Keri, Bapak Hutagal, Bapak Robert Suryadi, Mbak Doyo, Mbak Temu, keluarga Pendeta Emeritus Sudarnoto dan keluarga Pendeta Emeritus Rio Purnomo, Bapak Dominikus, Ibu Mary, Ibu Budi Soekarjo, Bapak Toto Soeharto yang terus dipulihkan Tuhan, dan juga saudara-saudara kami lainnya, Bapak. Percaya Tuhan menolong para orang tua kami yang memiliki semangat tinggi, di samping juga obat-obatan, pola makan hidup sehat yang teratur Tuhan. Kehadiran sanak saudara menjadi pemulihan kesembuhan sakit penyakit mereka. Bagi jemaat kami yang juga sedang bergumul dengan imannya, dengan ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19 ini, yang mencari pekerjaan, bahkan yang bergumul dengan pekerjaan yang sekarang, Tuhan, kami bawakanlah ke dalam tangan
juga bagi beberapa jemaat kami yang rindu berumah tangga, berkeluarga, karena sudah cukup usia dan juga sudah memiliki pekerjaan. Buka juga ya Tuhan teman hidupnya yang sepadan jodohnya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Bagi mereka yang sudah berkeluarga namun belum diberi keturunan, kami bawakan juga ya Tuhan mereka, supaya mereka juga beroleh keturunan dengan segala usaha yang dilakukan, konsultasi dokter maupun juga hal-hal lain yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawakan juga ya Tuhan beberapa rencana gereja-Mu Tuhan, proses pengurusan perizinan, sosialisasi masyarakat setempat. Gereja-Mu juga akan sedang merenovasi, sedang menghitung komisi pembangunan dengan matang dan cermat beberapa biaya yang dibutuhkan. Bahkan juga ada rencana kami menyikapi merayakan Natal dengan melakukan aksi lewat beberapa komisi-komisi yang ada. Dan nanti sesudah ibadah kami akan berjumpa, duduk bersama untuk berkonsultasi satu dengan yang lain, memiliki ide gagasan untuk bisa mengemas segala program kegiatan dan lebih lagi menyambut perayaan Natal yang sudah semakin dekat ini Tuhan, meskipun harus mengikuti protokol kesehatan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sesaat lagi Tuhan, tidak lama lagi kami akan melakukan pilkada di masing-masing tempat dengan masa pandemi corona ini Tuhan, mengikuti protokol kesehatan. Berilah kesempatan kami untuk memilih Tuhan, pemimpin daerah yang bisa membawa kemakmuran, keadilan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, dan para kami, seluruh jajaran, para tentara nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, para tenaga medis, dokter, ilmuwan, perawat, ini juga para guru yang membantu dalam proses menciptakan proses belajar mengajar yang dilakukan daring atau online. Semua seluruh elemen yang ada Tuhan boleh bahu-bahu untuk bisa menuntaskan COVID-19 ini Tuhan yang masih tengah berlangsung. Berilah kesempatan kami juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang juga merayakan ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kehidupan dalam satu perkawinan. Berilah rezeki akan Tuhan nikmat ketika mereka bertambah usia, mereka menaikkan syukur oleh karena kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, inilah bagian kekayaan selamat kami. Kiranya Tuhan mendengar permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus
Di sini kami datang kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat. Kami memberikan persembahan syukur kami Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Pakai dan terimalah ya Tuhan, supaya ini menjadi pekerjaan pelayanan-Mu, khususnya pelayanan di Keskes Palmera Jambi lewat tangan-tangan majelis yang mengelolanya. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita undur dari persekutuan ibadah minggu ini dan bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan pertolongan Tuhan kami akan melakukan firman-Nya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.